Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang baik, apa kabar sahabat? Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kita rasa cinta kepada orang tua kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi inspirasi bagi kita, yang menjadi tauladan bagi kita, yang menitipkan pesan kepada kita untuk senantiasa memuliakan orang tua kita, untuk senantiasa menghormati, menempatkan ke tempat yang terbaik kepada orang tua kita dalam posisi di dalam hidup kita. Sehingga kita tak boleh berkata kasar, tidak boleh durhaka. Bahkan dijelaskan oleh baginda Nabi menjadi dosa besar jikalau kita menjadi seorang anak yang durhaka kepada orang tua kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikut sunnah baginda Nabi, termasuk berbakti kepada orang tua. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka spesial persembahan di peringatan Hari Ibu ini, izinkan Kak Reno akan bersama-sama mengajak kita kembali berjalan menyelami betapa dahsyatnya kasih seorang ibu kepada anaknya. Sahabatku yang baik, tahukah kita siapa orang yang begitu sayang dengan kita? Bahkan sejak sebelum kita terlahir ke dunia ini. Siapakah ia? Ialah ibu dan ayah kita. Seorang ibu yang berjuang, sahabat, mengandung kita 9 bulan 10 hari, sehingga ia begitu menjaga kita. Ibu kita sangat berhati-hati di saat mengandung kita. Dia tak mau anaknya terjadi apa-apa di dalam kandungannya. Ibu kita tak mau dia makan sembarang, karena dia takut makanan yang tak baik akan mempengaruhi kesehatan kita. Tidurnya pun terasa tak nyaman, tapi dia tetap bahagia. Dia sangat berhati-hati ketika berjalan. Dia sangat berhati-hati di saat dia berbuat apapun yang dia kerjakan. Demi siapa? Demi kita, anak yang ada di kandungannya. Sahabatku yang baik yang dicintai oleh Allah, lalu ketika kita hendak akan lahir, seorang ibu mempertaruhkan jiwa raganya ketika akan melahirkan anak yang dicintainya. Ia berserah diri kepada Allah. Ia yakin kepada Allah. Ia mengharap perlindungan Allah. Ya Rabbi habli minas solihin, ya Allah, jadikan zuriat keturunanku ini adalah anak yang soleh-soleha, ya Allah. Dan orang tua kita, ibunda kita berharap yang akan lahir ini adalah seorang yang kelak akan menjadi orang yang akan begitu diharapkannya. Ia berharap yang lahir ini kelak akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena seorang ibu betapa yakin bahwa di antara amal yang tidak akan pernah putus-putusnya, ketika kelak dia akan meninggal dunia, dia masuk ke alam kubur, di antara satu amal yang akan terus mengalir adalah doa anak soleh yang dan juga soleha di dalam hidupnya. Sahabatku yang baik, maka jangan pernah kita menyanyiakan cinta seorang ibu kepada kita. Mungkin seorang ibu, mungkin dia selama ini selalu terlihat tegar di dalam hidupnya di hadapan kita. Tapi bisa jadi saat ini seorang ibu sedang ada penyakit yang dikandungnya. Saat ini mungkin seorang ibu sedang ada penyakit yang dideritanya, sahabat. Mungkin saat ini seorang ibu sedang menyembunyikan kesusahannya di hadapan putra-putrinya, karena dia tak ingin anaknya sedih melihat keadaannya saat ini, sahabat. Bisa jadi inilah kebohongan yang tersembunyi dari ibu kita. Mungkin di antara kita pula ada seorang ibu yang terlihat kepada kita, dia berkata kepada anaknya, "Nak,
Ibu baik-baik saja nak. Ibu tak mengapa nak. Padahal ibu kita sedang ada ujian berat, bisa jadi. Sahabat, mungkin dulu ketika kita masih kecil, ibu pun sering melakukan hal-hal yang mungkin terlihat bohong kepada kita. Seperti misalnya di saat wajah ibu kita terlihat lapar, tapi dia katakan kepada kita, nak, makanlah nak, ibu sudah kenyang. Ibu tak lapar nak, makanlah anakku, ibu tak lapar nak. Tapi sebetulnya bukan ibu tak lapar, tapi ibu kita melihat makanan kita hanya sedikit di rumah kita. Lalu mungkin ibu kita pernah berkata kepada kita, nak, bobok nak, tidurlah nak, udah malam nak. Ibu tak mengantuk nak. Ibu tak mengantuk, ibu akan jaga kamu nak. Bayangkan mungkin sahabat, bisa jadi ungkapan ini pernah kita dapatkan di saat kita sakit dan ibu kita mengatakan demikian. Padahal rasa kantuknya begitu besar. Padahal dia sudah sangat mengantuk, sangat lelah. Tapi demi anak yang disayanginya yang mungkin saat itu sedang sakit, ia katakan kepada anaknya, nak, ibu akan menjagamu sampai engkau sembuh. Sahabatku yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ketika engkau pun sudah sukses, engkau ingin membahagiakan orang tuamu, bahkan kau ingin memberikan hadiahnya rumah. Tapi di usia tuanya pun ibu kita mungkin pernah berkata kepada kita, nak, ibu sangat mencintai rumah ini, nak, rumah ini begitu nyaman untuk ibu. Tapi tahukah kita sebetulnya sahabat, inilah tanda bahwa ibu kasihnya tiada tara. Kasihnya tak mau engkau balas, dia betul-betul ikhlas. Dia tak mau merepotkanmu sekalipun engkau sudah sukses. Duhai sahabat, begitulah kasih ibu yang tidak mengharapkan balasan dari kita. Kasihnya tulus sepanjang masa. Kasihnya begitu besar kepada kita. Dan tahukah kita sahabat, bisa jadi kesuksesan kita saat ini, keberhasilan kita saat ini, itu adalah doa dari ibu kita. Dia angkat tangan kepada Allah, ya Allah, temani perjuangan anakku ya Allah. Temani ia dalam melangkah ya Allah. Aku titip anakku kepadamu ya Allah. Hamba adalah hamba yang lemah, tak mampu menjaganya ya Allah. Sesempurna penjagaanmu ya Allah, maka jagalah anak hamba ya Allah. Temani perjuangannya untuk bisa menjemput kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya ya Allah. Muliakan anakku ya Allah, di dunia dan di akhiratnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang baik, maka sahabat, tak pantas bagi kita seorang anak berkata-kata kasar kepada orang tua kita. Tak pantas bagi seorang anak yang dulu tak bisa apa-apa berbicara yang diajari oleh orang tua kita. Perlahan ayah dan bunda kita mengajari kita berbicara. Mulut yang dulu tak paham apa-apa untuk dikatakan, lalu bisa berbicara secerdas ini, lalu bisa berbicara selincah ini, sebaik ini. Maka tak pantas bagi kita seorang anak berkata kasar kepada orang tua kita yang mengajari kita untuk bisa berbicara. Sahabat, jangan sampai keluar sedikit pun dari mulut kita ungkapan yang tidak baik kepada orang tua kita. Maka sahabatku yang dicintai oleh Allah, selagi orang tua kita masih ada, marilah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Sebagaimana Allah pun telah firmankan kepada kita bahwa kita diperintahkan, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Begitulah yang disampaikan Allah di dalam banyak firman-Nya. Begitu juga pesan baginda Rasulullah SAW, bahwa ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua kita. Oleh karena itu sahabat, marilah di peringatan hari ibu ini kita muliakan ibu kita.
Bukan hanya sekedar di hari ibu, tapi jadikan setiap hari adalah hari untuk memuliakan ibu kita. Setiap hari adalah waktu untuk memuliakan ayah dan ibu kita. Setiap hari adalah waktu untuk bisa berbakti, membuat orang tua kita semakin senang, bahagia, dan bangga mempunyai kita sebagai anak yang soleh dan soleha. Dan bagi kita yang orang tuanya sudah kembali menghadap Allah, maka doakan lapang kuburnya, selamat dari siksa kubur, dan suatu saat nanti Allah pun perjumpakan kita bersama orang tua kita di surganya Allah sekeluarga. Sahabatku yang baik, mudah-mudahan renungan ini menjadi langkah terbaik dalam hidup kita untuk memperbaiki kembali hubungan kita dengan orang tua kita, agar hubungan kita semakin menjadi hubungan yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan orang tua kita sepanjang hidup kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni orang tuaku ya Allah, dan kasihilah kedua orang tuaku ya Allah sebagaimana ia mengasihi aku di waktu aku masih kecil ya Allah. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, buatlah bangga orang tua kita. Jadikan kesuksesan yang hari ini, kebahagiaan yang hari ini sedang kita kejar adalah jalan untuk membuat orang tua kita sebagai orang yang paling bahagia di bumi Allah ini. Jadikan prestasi kita ketika kita sekolah, ketika kita kuliah, sebagai langkah untuk bisa membuat bangga ayah dan bunda kita. Jadikan pekerjaan kita adalah pekerjaan yang betul-betul menjadi amal soleh, menjadi kebanggaan orang tua kita di hadapan Allah kelak. Maka marilah kita berbuat yang terbaik, lakukan yang terbaik. Carilah penghidupan yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah. Karena kebahagiaan orang tua kita adalah di saat ia betul-betul memiliki anak yang soleh-soleha seperti kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, merahmati kita, dan menuntun kita menjadi anak yang berbakti selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Reno Anugrah Pratama, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya memohon ampunan. Sahabatku yang baik, saya berdoa mudah-mudahan sahabat semua, kita semua, Allah pertemukan kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Jika sahabat mendapatkan hal-hal baik dalam video ini, jangan lupa amalkan, dan jangan lupa bagikan agar semakin bermanfaat video ini, disimak, didengar oleh sebanyak-banyaknya orang, dan mudah-mudahan menjadi jalan hidayah untuk kita semua. Terima kasih. Salam ukhuwah, Reno Anugrah Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergetar syahdu, oh di dalam nadiku, 9 bulan ku dalam